bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersatu hati datang kepadamu merendahkan diri kami di dalam doa. Kami memohon kasih karunia dan kemurahan-Mu ya Tuhan atas kami semua. Terlebih kepada hamba-Mu saat ini, urapi hamba-Mu, taruhkan Tuhan roh hikmat dan wahyu yang daripadamu, supaya apa yang dapat hamba-Mu sampaikan, apa yang akan hamba-Mu kemukakan, itu berasal dari hikmat-Mu sendiri. Dan terangilah mata hati kami, supaya firman-Mu itu menerangi hati dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, pada minggu ini kita kembali berkumpul beribadah. Terutama saya berharap kepada saudara-saudara yang saat ini mengikuti ibadah ini secara online di rumah, semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik. Saudara diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Dan saya berdoa terus untuk saudara-saudara yang setia mengikuti ibadah ini, supaya Tuhan melawat hidup saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan menguatkan saudara. Dan saya berdoa atas pergumulan-pergumulan hidup yang saudara alami saat ini, Tuhan senantiasa turut bekerja, mendatangkan kebaikan, sehingga hormat, pujian, dan kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan lewat kehidupan saudara yang mengalami kuat kuasa mujizat daripada Tuhan. Mari saat ini saudara kita akan masuk kepada tema kita minggu ini. Tema kita ialah kuasa kesatuan hati menurut kitab Matius 18 ayat 19 dan 18, sebuah pendekatan tematik integratif, biblika, dan signifikansinya bagi kita. Mari kita membaca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2-3 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, janji dalam doa akan dijawab. Bahkan apabila 2 orang sepakat, ini merupakan bukti tambahan dalam teks ini. Karena teks ini berbicara tentang disiplin gereja yang dihormati oleh Tuhan terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jika ada 2 orang sepakat membawa itu di dalam doa yang sungguh-sungguh, pada waktu mereka mengambil keputusan, maka dikatakan di situ doa itu dihormati oleh Tuhan. Dan janji mengenai doa terpadu ini, saudara-saudara, juga harus dilihat menurut ajaran Kristus. Kita bandingkan dengan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa 2 orang ini, jika mereka sepakat, jika doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut kehendak Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Itu yang dikatakan menurut ajaran Kristus dalam 1 Yohanes ini. Dan teks Matius 18 ayat yang ke-19 ini juga mengungkap fakta bahwa ada kuasa yang luar biasa tak kala 2 orang bekerja sama secara harmonis daripada mereka saling menentang. Dikatakan jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, doa 2 orang yang bekerja secara harmonis ini menimbulkan kuasa yang luar biasa. Bisa kita bandingkan dengan Ulangan 32 ayatnya yang ke-30 yang mengatakan begini, bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Ketika hidup orang itu setia dan taat, mereka ada di dalam kesatuan hati yang harmonis, maka dikatakan 1 orang mengejar 1000 orang. Ini teksnya adalah bangsa Israel.
Tetapi itu tidak terjadi oleh karena mereka tidak setia dan taat, mereka hidup menyembah berhala. Tapi ketika mereka setia dan taat, dikatakan satu orang mengejar 1.000 orang, 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Bayangkan, jika kita, saudara-saudara, tidak ada di dalam kesatuan hati, 2 orang ini berdoa secara terpisah, tidak ada di dalam kesatuan hati, maka mereka hanya mampu mengejar 1 orang 1.000, 1 orang 1.000, hanya 2.000. Tetapi jika 2 orang ini yang setia dan taat kepada Tuhan ini bergabung di dalam satu kesatuan hati yang harmonis, maka yang mereka dapat adalah 10.000. Artinya dampaknya itu, ini bukan soal jumlah, parameternya bukan jumlah, tetapi dampaknya menjadi lebih kuat, lebih luar biasa lagi. Untuk kepentingan inilah, maka ketika di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, Tuhan melihat bahwa manusia itu satu bahasa, satu tujuan. Tuhan berkata seperti ini, sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara, ketika orang-orang membangun menara Babel, mereka ada dalam satu kesatuan. Tuhan benar-benar mengerti arti kuasa kesatuan itu. Demikian juga setan. Musuh kita memiliki satu keinginan untuk memecah belah dan menaklukkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan itu, supaya mereka tidak ada di dalam kesatuan hati. Jadi target utamanya, saudara-saudara, ini target utamanya, karena gereja Tuhan itu terdiri atas rumah tangga dan atas pernikahan atas pribadi orang percaya. Target utamanya rumah tangga Kristen dan pernikahan Kristen. Jika ia bisa memecah belah, maka saudara-saudara, ia mendapatkan keuntungan. Sebab itu, dari mana kita memulai kesatuan itu? Kesatuan, saudara-saudara, di dalam gereja Tuhan, dimanapun itu berada, dimulai dari kesatuan rumah tangga itu. Karena apa? Karena gereja itu terdiri atas kumpulan rumah tangga. Jadi jika rumah tangga itu tidak ada di dalam kesatuan, bagaimana gereja itu bisa menjadi kuat? Dan kesatuan ini, saudara, adalah sebuah pesan yang ada di hati Tuhan hari-hari ini. Jadi kesatuan hati itu adalah sebuah pesan yang ada di hati Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Maliaki 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dari teks ini tersirat bahwa keinginan Tuhan, hati bapak-bapak, hati anak-anak, itu ada di dalam satu kesatuan hati. Karena itu yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan bagi umatnya. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita di dalam Matius 12 ayat 25, jika pesan ini tidak menjadi pikiran dan perasaan kita, tidak menjadi kerinduan setiap pribadi yang ada di dalam rumah tangga Kristen, Matius 12 ayat 25, Kristus berkata, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Mengapa tidak dapat bertahan? Karena tidak ada di dalam kesatuan hati. Kuasa, kekuatan, kemampuan itu datang dari kesatuan. Ketika mereka terpecah belah, maka kekuatannya menjadi lemah. Dan kita perlu tahu bahwa semua problem masa kini, kebanyakan itu berasal dari rumah tangga. Sudah bisa bayangkan, saudara-saudara, bagaimana orang ke gereja kalau mereka bertengkar dulu. Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama dengan orang percaya, si anak itu malah sembahyang, tidak mau berdoa. Suami tidak mau berdoa. Ini suami macam apa? Ia tidak memikirkan apa arti kesatuan. Sehingga pada saat orang-orang datang berkumpul, tidak adanya kesatuan hati di dalam dirinya. Sebab itu di dalam Yohanes pasal 17,
Kristus, saudara-saudara, berdoa untuk kesatuan. Jadikan mereka satu, ya Bapa, sama seperti kita satu adanya. Mari kita akan lihat saat ini, saudara-saudara, mengenai 4 tingkat kesatuan. Yang pertama kita lihat, pertama kesatuan di dalam kita. Jadi ini adalah kesatuan yang pertama, yaitu kesatuan di dalam kita. Mazmur 86 ayat yang 11 berkata, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bulatkanlah hatiku, saudara, ini adalah doa dari Daud meminta satu hati yang bulat atau bersatu karena hatinya terbagi-bagi atas beberapa kasih. Kasih bagi Tuhan dan kasih untuk hal-hal lain. Ada konflik yang berlangsung di dalam hati Daud yang tersirat di dalam doa ini. Saudara-saudara, kesatuan itu tidak dimulai dari dalam ketika kita berjemaat. Kesatuan itu dimulai dari sebuah pasangan. Kesatuan itu dimulai dari hati seorang individu itu. Itu sebabnya dikatakan, bulatkanlah hatiku, ya Tuhan. Bagaimana kita bisa berharap, bisa bergaul dengan orang lain, kalau kita sendiri tidak cocok dengan diri kita sendiri? Coba saudara bayangkan, bagaimana kita bisa ada di dalam kesatuan dengan orang lain, sementara kita sendiri tidak cocok dengan diri kita sendiri. Dan tidak memiliki kesatuan dengan orang lain dengan benar. Artinya, saudara-saudara, doa Daud ini, bulatkanlah hatiku, ya Tuhan. Artinya harus ada di dalam diri kita satu pikiran, perasaan untuk memahami bahwa kita sendiri harus memulai untuk hidup dalam kesatuan itu. Yang kedua, Efesus pasal yang keempat ayat 1-3 itu bicara tentang kesatuan roh. Kita baca, untuk dapat berjalan di dalam kesatuan roh ini kita baca, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang kedua ini dikatakan berusaha memelihara kesatuan roh. Untuk dapat berjalan bersama di dalam kesatuan roh ini, dalam satu kumpulan orang-orang percaya, saudara, kita membutuhkan usaha, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dikatakan di dalam teks ini, kerendahan hati di sini itu akan mendorong orang untuk mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Kelemah lembutan membuat kita tidak menuntut hak-hak kita atau persamaan hak, tidak marah atau berusaha untuk membalas dendam. Kemudian kesabaran membuat kita bisa bertoleransi dalam hal-hal yang mengesalkan di dalam diri orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Kesabaran dibutuhkan. Saudara-saudara, kesabaran itu justru memelihara keutuhan dari pernikahan itu. Kesabaran itu adalah rem pengaman untuk kita tidak mendahului kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tingkat yang ketiga adalah kesatuan iman. Efesus 4 ayat 13, ayat 11-13. Kita baca, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sehati dan sepikir. Kesatuan iman ini, saudara, membutuhkan tingkat kedewasaan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kesatuan roh. Mengapa demikian? Kesatuan iman ini adalah satu kemampuan kita setuju sepenuhnya untuk semua kebenaran utama di dalam kekristenan. Tidak akan pernah tercapai apa yang disebut dengan kesatuan iman jika kita semua tidak dewasa untuk setuju dalam kebenaran utama dalam kekristenan. Ada dua hal utama yang primer di dalam Alkitab, seperti doktrin Allah yang Esa, Tritunggal, Maha Kudus, dan Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Hal ini menuntut
adanya penyerahan pikiran kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, musuh terbesar dari kesatuan itu adalah pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita tidak setuju, hati kita tidak setuju dengan kebenaran utama ini, pikiran dan hati kita akan menjadi dinding yang memisahkan kita terhadap pikiran dan hati orang lain. Jika kita setuju dengan kebenaran yang utama ini, maka hal-hal yang bersifat sekunder itu, saudara, bisa kita pahami dengan baik dalam kesatuan iman itu. Untuk itulah kelima jawatan pelayanan di dalam gereja itu dibutuhkan supaya kita mencapai tingkat kedewasaan. Di dalam gereja, Efesus pasal 4 ayat 12 dan 13 dikatakan, untuk memperlengkapi kita semua untuk mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah pentingnya kenapa secara khusus pelayanan pengajaran itu menjadi alat yang mendatangkan kesatuan pikiran kepada gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Yang keempat, tingkat kesatuan yang keempat adalah kesatuan saudara-saudara seiman. Mari kita bandingkan dengan Mazmur 133 ayat 1-3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kesatuan saudara-saudara seiman adalah suatu kesatuan yang indah, disamakan dengan minyak urapan yang mahal yang mengalir turun dari kepala Harun ke jubahnya. Dikatakan ke tempat inilah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi 4 tingkat dari kesatuan ini, saudara-saudara, itu dicapai, dimulai dari kita sendiri, pribadi kita, yang harus menyadari bahwa kita orang Kristen harus membulatkan hati kita untuk kesatuan hati itu. Mari kita akan lihat distribusi teks dan signifikansinya bagi kita. Signifikansi dari kesatuan hati itu bagi kita ialah bahwa kuasa kesatuan, saudara-saudara, itu bukan terletak pada siapa yang lebih hebat, tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita untuk menjadi bagian di dalam kesatuan itu, sehingga kuasa Tuhan terus mengalir. Teks kita jelas mengatakan, di mana ada 2-3 orang atau 3 orang, tidak disebutkan di situ siapa imannya lebih hebat, siapa yang punya penglihatan, siapa yang punya pendengaran, siapa yang bisa bahasa roh. Tidak disebutkan di situ. Tetapi di situ bicara tentang bagaimana kita menempatkan diri kita untuk menjadi bagian di dalam kesatuan itu. Saudara-saudara, jangan sekali-kali merendahkan anak-anak Tuhan yang seolah-olah imannya lemah. Atau sebaliknya, jangan terlalu memuja mereka yang kelihatannya imannya tinggi. Karena di dalam kesatuan hati, yang dibutuhkan adalah hati yang sepakat, pikiran yang sepakat. Maka ketika 2 orang ini sepakat, maka disitulah kuasa Tuhan itu mengalir. Jadi suami istri, mungkin saja suami kita adalah orang yang imannya kurang, istri imannya kuat, anak imannya kurang. Tetapi bagaimana di dalam satu rumah tangga itu ada dalam satu kesatuan, disitulah kuasa itu mengalir. Jika saudara sebagai suami tidak punya hati untuk bersatu, saudara jangan salahkan orang lain. Jika engkau sendiri tidak satu hati dan satu pikiran dengan istrimu, sebaliknya istri juga demikian. Kita mengharapkan sesuatu terjadi. Ini prinsip iman, saudara-saudara. Kemampuan
kemampuan untuk menyalahkan pasangan. Saudara-saudara, apakah kita hanya punya kemampuan itu? Padahal kita harus belajar membulatkan hati, kita merendahkan diri, mengambil kesempatan. Sebagaimana firman Tuhan itu, maka kita satu di dalam satu kesatuan, maka kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Oh saudara-saudara, doa-doa yang dinaikkan, apakah doa itu kedengarannya dengan volume yang kecil, atau doa itu dengan volume yang besar? Bagi Tuhan itu tidak penting, itu tidak mempengaruhi Tuhan. Volume doa itu tergantung konteksnya, saudara. Tetapi apa hati kita, di mana hati kita melekat dan ditempatkan di dalam kesatuan itu, maka di sanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya itu. Kuasa itu, saudara, mengalir jika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang diajarkan oleh Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1-8. Dia berkata, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, itu menjadi penting. Bagaimana kuasa kesatuan itu tadi mengalir jika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Bagaimana? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, perhatikan di situ pikiran dan perasaan yang sama terhadap yang ada pada Kristus. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya supaya kita mengalami kuasa dari kesatuan itu, baik secara natural maupun kita mengalami kuasa dari kesatuan itu secara supranatural. Ini akan mengalir, saudara. Jika ini akan mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Jika kasih Allah Tritunggal itu menjadi pengikat yang utama, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jika kita meletakkan diri kita di dalam kasih Allah Tritunggal itu, kasih Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit demi kita. Ketika kita mendasarkan kesatuan kita kepada Kristus yang telah menebus hidup kita dan menjadikan kasih itu sebagai pengikat, maka di sanalah kuasa kesatuan itu akan mengalir. Kolose 3 ayat 14, mari kita lihat. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Allah Tritunggal inilah sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, semoga saudara-saudara hidup di dalam kuasa kesatuan hati ini, dan kasih Allah Tritunggal ini akan menyempurnakan kesatuan itu, sehingga saudara dan saya akan mengalami mujizat, kemampuan, kekuatan dari kesatuan itu, oleh karena kuasa kesatuan di dalam Kristus itu yang memberi kepada kita pengharapan. Melalui kuasa kesatuan itu, semoga saudara-saudara akan melihat lebih banyak lagi karya Allah itu di dalam hidup saudara pribadi, dalam rumah tangga saudara dan saya, dalam usaha pekerjaan kita. Dan kita boleh menyaksikannya baik secara natural maupun secara supranatural. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini saudara mendorong saudara-saudara untuk
hidup dalam kesatuan hati dan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati, menyatukan pikiran dan perasaan kami saat ini Tuhan, melalui doa ini. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah hari ini, kami bersatu hati agar kuasa kesatuan itu mengalir atas setiap pergumulan masalah rumah tangga pribadi, dan olehnya namamu dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.